Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Muhammad Hamzah selaku dosen filsafat pendidikan Islam dan juga kawan-kawanku semua yang saya banggakan. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung, di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa masih berkumpul dalam melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Salawat teriringan salam senantiasa tercurahkan ke haribaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajana minadz dzulumati ilan nur. Sebelum kita mempresentasikan makalah kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 1, terdiri dari saya sendiri Zainul Masrurodin dan sahabat saya Amin Rais Muhammad, ingin mempresentasikan hasil makalah yang kami susun, yakni yang berjudul Aliran-aliran Filsafat Pendidikan. Baik, sebelum kita membahas aliran-aliran filsafat pendidikan, jadi filsafat pendidikan Barat dan Islam sama-sama terpengaruh oleh filsafat Yunani. Seiring perkembangannya, memiliki berbagai aliran yang mampu memberi karakter di dunia pendidikan. Perbedaannya yang menonjol dari keduanya adalah filsafat pendidikan Islam merupakan proses investasi kemanusiaan yang mengandung nilai ibadah, sedangkan filsafat pendidikan Barat hanya mengandung proses kemanusiaan dan tidak menilai ibadah. Namun terlepas dari perbedaan tersebut, baik pendidikan Islam dan pendidikan Barat, keduanya menjadi manusia sebagai subjek sekaligus objek pendidikan, sehingga menjadi relevan jika pendidikan harus dilakukan sepanjang hayat manusia. Ya, dalam aliran-aliran pendidikan, sebagai peserta didik dan calon pendidik, seyogianya kita menelaah tentang pandangan Islam terhadap aliran pendidikan Islam tersebut. Pada makalah ini yang akan kita bahas, yang pertama yakni pengertian aliran-aliran pendidikan, yang kedua macam-macam aliran pendidikan, yang ketiga pandangan Islam terhadap aliran-aliran pendidikan. Yang selanjutnya akan saya serahkan kepada saudara saya, sahabat saya Amin Rais Muhammad, untuk menjelaskan yang pertama yakni pengertian aliran pendidikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Jen yang sudah memberikan waktu dan tempatnya. Yang pertama yang saya akan bahas yakni pengertian aliran pendidikan. Secara etimologi, aliran adalah bentuk nomina dari kata alir yang kemudian mendapat akhiran an, yang berarti haluan, pendapat, dan paham. Sedangkan dalam literatur Arab disebut dengan al-mazhab. Kata aliran atau mazhab secara terminologi adalah pendapat atau pemikiran seseorang dalam memahami suatu, baik dalam bidang filsafat, hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain, yang kemudian diikuti oleh beberapa kelompok orang. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dapat disimpulkan bahwa aliran pendidikan ini adalah pemikiran-pemikiran yang membawa
pembaharuan pendidikan inti. Yang kedua yang akan dibahas yakni macam-macam aliran pendidikan. Yang pertama, macam-macam aliran pendidikan ini yakni aliran esensialisme. Yang kedua, aliran progresivisme. Yang ketiga, aliran empirisme. Dan nativisme dan rasionalis. Nah, yang pertama yakni aliran esensialisme. Seorang tokoh, Drew Batcher, menegaskan bahwa jiwa dari filsafat pendidikan esensialisme dapat ditelusuri dari kata esensialisme itu sendiri, yakni adanya kegalauan di tengah hangar-bingarnya perubahan. Beraneka ragam kejadian dan keadaan, seseorang esensialis percaya ada beberapa pokok dari pedoman pendidikan yang bersifat tetap. Keyakinan demikian membuatnya mantap dengan pendapatnya bahwa seorang anak harus mempelajari nilai-nilai itu. Apabila dia tidak percaya seluruh kurikulum harus ditentukan, maka paling tidak sebagian kurikulum harus ditentukan. Yang kedua yakni progresivisme. Progresivisme adalah sebuah aliran filsafat pendidikan yang berkembang di abad 20 dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam dunia pendidikan, terutama di Amerika Serikat. Kenapa? Aliran ini betul-betul kelahiran bumi Amerika, sedangkan yang lainnya adalah paham filsafat yang tumbuh dan berkembang di Eropa. Makanya aliran progresivisme ini sangat berpengaruh di Amerika dan sangat dipakai sebagai aliran. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Jainul. Oke, lanjut ke aliran yang ketiga, yakni aliran empirisme. Jadi kata empirisme ini berasal dari kata empiri yang berarti pengalaman. Tokoh aliran ini adalah John Locke, yaitu pada tahun 1632 sampai 1704. Dia itu seorang filosofi bangsa Inggris. Ia berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini ya sebagai kertas kosong atau sebagai meja berlapis lilin, ya tabula rasa lah, yang belum ada tulisan di atasnya. Jadi sehingga aliran ini disebut juga dengan nama aliran tabula rasa. Kertas kosong atau meja berlapis lilin itu dapat ditulisi sekehendak mungkin, sekehendak hati penulisnya. Oke. Menurut teori ini, jadi kepribadian didasarkan pada lingkungan pendidikan yang didapatnya atau perkembangan jiwa seseorang semata-mata bergantung pada pendidikan. Dunia luar pada umumnya disebut lingkungan, baik lingkungan hidup maupun lingkungan mati. Lingkungan hidup seperti manusia, hewan, dan tanaman. Sedangkan lingkungan mati meliputi benda-benda mati. Dan setiap lingkungan mempunyai situasi tersendiri. Ada situasi ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Dan pendidikan dengan segala aktivitasnya merupakan salah satu lingkungan anak didik. Ya, jadi menurut teori empirisme, pendidik atau guru dapat berbuat sekehendak hati dalam pembentukan pribadi anak didik untuk menjadi apa sajalah yang sesuai yang diinginkan. Pendidik dapat berbuat sekehendak hatinya, seperti pemahat patung kayu atau patung batu dan atau bahan lainnya. Jadi menurut kesukaan pemahat tersebut. Oleh karena itu, aliran ini bersifat optimis terhadap hasil pendidikan.
Ya, sebenarnya masih ada di samping tokoh yang tadi yang sudah disebutkan, terdapat juga ahli pendidikan lain yang mempunyai pandangan hampir sama dengan John Locke, yaitu Helvatus. Helvatus itu yaitu ahli filsafat Yunani, berpendapat bahwa manusia dilahirkan dengan jiwa dan watak yang hampir sama, yaitu suci dan bersih. Pendidikan dan lingkunganlah yang akan membuat manusia berbeda-beda. Demikian pula seorang pemikir zaman Auklarung bernama Claude Adrien Helvetius, jadi pada tahun 1715 sampai 1771, yaitu dia telah merumuskan jawaban dan pertanyaan tentang bagaimana dapat terjadi agar manusia liar itu menjadi manusia yang kuat dan terampil, beradab, serta kaya akan ilmu pengetahuan dan gagasan-gagasan. Ketika itu seolah-olah manusia berkelas-kelas. Di satu pihak dididik sebagai pemburu, dan lain pihak memperoleh didikan sosial dan macam-macam didikan. Jadi mereka membangkitkan kepercayaan bahwa lingkungan dan pendidikan dapat membentuk manusia ke arah mana saja yang dikehendaki pendidik. Keadaan seperti itu memang ada benarnya, karena lingkungan dan pendidikan relatif dapat diukur dan dikuasai manusia. Dan keduanya memang memegang peranan utama dalam menentukan perkembangan kepribadian manusia. Jadi yang termasuk aliran ini adalah aliran progresivisme yang bersifat evolusionistis dan percaya pada kemampuan-kemampuan manusia untuk mengadakan perubahan. Oke. Selanjutnya ada yang namanya aliran nativisme dan naturalisme. Yaitu nativisme itu, yakni aliran ini adalah penganut salah satu ajaran filsafat idealisme. Jadi tokohnya itu Arthur Schopenhauer. Jadi 1788 sampai 1860, yang berpandangan bahwa faktor pembawaan yang bersifat kodrat dan kelahiran tidak mendapatkan pengaruh dari alam sekitar atau pendidikan sekalipun, dan itulah yang disebut kepribadian manusia. Potensi-potensi dan faktor pembawaan yang bersifat kodrati sebagai pribadi seseorang bukan hasil pendidikan. Tanpa potensi-potensi hereditas yang baik, tidak mungkin seseorang mendapatkan taraf yang dikehendaki meskipun mendapatkan pendidikan yang maksimal. Kemungkinan seseorang anak yang mempunyai potensi hereditas yaitu rendah akan tetap rendah walaupun ia sudah dewasa dan dididik. Yang jahat akan tetap jahat, dan yang baik akan menjadi baik. Hal itu tidak akan diubah oleh ketentuan pendidikan, karena potensi itu bersifat kodrati. Pendidikan tidak sesuai dengan bakat dan potensi anak didik juga tidak akan berguna bagi perkembangan anak. Anak akan kembali ke bakatnya. Hal tersebut sesuai dengan nama aliran nativisme yang berasal dari kata nalivus yang artinya terlahir. Lanjut yang terakhir, yakni naturalisme. Jadi pandangan aliran ini hampir sama dengan nativisme, karena pandangan ini sering mengemukakan teori yang ganjil tentang kemungkinan manusia dapat dididik. Tokohnya adalah Jean-Jacques Rousseau, ya, 1712 sampai 1778, seorang filsuf bangsa Prancis yang mengemukakan pendapat dalam bukunya yang berjudul Emile bahwa semua dalam keadaan baik pada waktu datang dari tangan Sang Pencipta, tetapi semua menjadi buruk di tangan manusia. Dari pendapat Rousseau tersebut dapat diketahui bahwa semua manusia yang baru lahir mempunyai pembawaan yang baik, namun pembawaan yang baik menjadi rusak oleh tangan manusia sendiri. Artinya, pendidikan akan dapat merusak pembawaan anak yang baik, karena aliran ini tidak memandang perlu adanya pendidikan bagi pengembangan bakat dan kemampuan anak. Jadi menurut mereka, semua pendidikan tidak akan ada hasilnya, dan tinggal menunggu saja hasil perkembangan bakat yang muncul dari dirinya. Jadi aliran ini disebut juga dengan aliran negativisme lah. Kenapa? Karena berpandangan bahwa pendidik hanya wajib membiarkan pertumbuhan anak didik saja dengan sendirinya, dan selanjutnya diserahkan kepada alam. Jadi pendidikan tidak diperlukan, dan yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik ke alam.
agar pembawaan yang baik tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidik. Oke, jadi dari pandangan tersebut jelaslah bahwa pendidikan yang pesimis akan dapat berjalan dengan pandangan optimis alamiah, yakni membiarkan anak terdidik secara alami sesuai dengan hukum perkembangan dalam proses yang berlangsung sewajarnya, sehingga bukan orang tua, bukan guru, bukan pendidik yang akan memimpin dan membimbing seseorang ke arah kedewasaan berdiri sendiri dan bertanggung jawab, melainkan tergantung kepada alam, hidup, dan pengalaman mereka dalam kehidupan. Hal ini bertitik tolak dan sesuatu anggapan bahwa manusia memiliki sifat baik dan tidak memerlukan pendidikan. Semua diserahkan ke alam agar pembawaan yang baik tadi tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses pendidikan. Ya, selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang pandangan Islam terhadap aliran-aliran tersebut yang disampaikan oleh Mas Amin. Silahkan. Pandangan Islam terhadap aliran pendidikan. Islam sebagai agama yang universal mempunyai ajaran yang sangat fleksibel sehingga ia dapat dikatakan salih likulil zaman wa makan, yakni cocok untuk semua zaman dan tempat dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di antaranya adalah aspek pendidikan, ekonomi, politik, sejarah, dan lain sebagainya. Dalam mengajarkan dan menyebarkan risalah dan yang diemban oleh beliau, hal ini terlihat dari adanya wahyu yang pertama yang diturunkan kepadanya yang diawali dengan kata Iqra, yakni perintah membaca. Islam telah menyampaikan kepada kita bahwa manusia adalah makhluk yang pedagogik dalam pengertian bahwa manusia bisa dididik dan memang memerlukan pendidikan. Dengan segala potensi yang dimiliki, manusia bisa dengan mudah menerima pendidikan dan pengajaran yang selanjutnya merubah dan mengembangkan apa yang diperoleh dari proses pendidikan itu. Selain itu, manusia mempunyai sifat alamiah. Kodratnya yaitu perasaan ingin tahu, dan rasa ingin tahu manusia itu menjadikan hidupnya dinamis dan selalu berusaha mencari jawaban-jawaban dari berbagai pertanyaan yang muncul dalam benak. Dengan melakukan renungan-renungan, pemikiran yang mendalam, ataupun melalui eksperimen. Atas dasar ini, para filosof dan psikolog pendidikan mengemukakan pemikirannya tentang adanya kemungkinan manusia bisa dididik dan menerima pendidikan. Para ahli Islam maupun non-Islam mengemukakan pandangan tentang adanya sesuatu yang melekat pada diri manusia yang dibawa sejak lahir dengan berbagai kemungkinan untuk bisa dikembangkan atau ada hal-hal lain yang bisa mempengaruhinya. Sehingga dengan demikian melahirkan pandangan yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan sudut pandang mereka. Dan lahirlah berbagai aliran-aliran dalam pendidikan seperti naturalisme, nativisme, empirisme, konvergensi, progresivisme, dan konstruktivisme, dan tidak akan ketinggalan pula mengenai aliran-aliran dalam pendidikan. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada Mas Jen. Oke, kita langsung ke kesimpulan ya. Jadi beberapa aliran ini mengacu kepada referensi yang kami kutip di dua buku. Jadi kurangnya referensi membuat kami tidak mengemukakan semua aliran-aliran yang ada di dalam filsafat pendidikan Islam. Tapi dalam pandangan Islam memang jika tadi ada yang kita bahas, kerusakan di muka bumi terjadi oleh tangan manusia, terdapat di dalam Al-Quran juga ada. Kemudian aliran-aliran ini memang ada beberapa yang diakui dan ada beberapa yang memang saling tolak belakang antara aliran satu dengan aliran yang lain. Untuk itu Islam memang sebagai agama
universal, mempunyai ajaran yang sangat fleksibel sehingga dapat dikatakan itu tadi cocok untuk semua zaman dan tempat. Kadang aliran mana yang sesuai dengan zaman dan tempat itulah yang digunakan dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, diantaranya pendidikan, ekonomi, politik, sejarah dan lain sebagainya. Dari sinilah lahir berbagai aliran-aliran dalam pendidikan seperti tadi naturalisme, nativisme dan lain sebagainya. Dan tidak akan ketinggalan pula mengenai aliran-aliran dalam pendidikan Islam. Untuk itu, mudah-mudahan harapan saya dengan adanya makalah ini, pertama bisa menambah wawasan kita, yang kedua bisa kita mengamalkan dan kita menganalisis aliran mana yang kita anut di dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Yang selanjutnya bisa kita kembangkan juga menurut keadaan, zaman, dan tempat. Untuk itu, dalam penyusunan makalah ini masih banyak memang kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam referensi. Untuk itu, penulis sangat menerima kritik maupun saran yang membangun dari para pembaca agar dapat menjadi pembelajaran untuk penulis dalam menyusun makalah ke depan atau untuk menyusun tugas akhir. Terlebih dari kurangnya dari makalah yang kami sampaikan, yang kami presentasikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada ingin pertanyaan, silahkan kita bahas di grup atau bisa di email ke email saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.